Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hari ini, di pagi hari ini kita akan membahas tentang satu surat, yaitu surat Al-Kafirun gitu ya. Surat ini memang kalau kita berbicara tentang surat ini, kalau kata Sayyid Qutb, beliau menyebutkan ini adalah Al-Mufassalah. Kalau Sayyid Qutb di dalam bukunya Tafsir fi Dhilalil Quran, beliau menyebutkan ini adalah Al-Mufassalah, yaitu pemisahan. Ya, maksudnya pemisahan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Ya, ini adalah Al-Mufassalah. Kemudian yang kedua juga, kalau kita berbicara tentang surat ini juga, ini surat yang akan berbicara tentang toleransi. Ya. Maksudnya adalah toleransi itu kan salah satu kandungan risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi toleransi ini ya menghormati keyakinan orang lain, tapi ada batasnya. Tidak menyentuh wilayah sakral yang mencampur adukan ibadah dan identitas akidah. Makanya nanti kita akan bahas ya ketika kita berbicara tentang toleransi ini. Toleransi ini kan dalam hal-hal dalam bab muamalah dan lain sebagainya, tentu kita silakan berinteraksi. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kalau sudah masalah menyangkut bab yang sakral, tentu ini tidak ada bab toleransi lagi gitu ya. Makanya ada satu buku ya, ini bukunya memang cukup tebal, sekitar 1081 halaman. Ada PDF-nya ya. Nah, ini tentang di awal ini sebenarnya tentang tanya jawab. Ya, tentang beberapa hal. Nah, salah satunya adalah bagaimana pergaulan kita dengan non muslim. Artinya di sini ada hal-hal yang memang ya dibolehkan secara syariat. Tetapi ada hal-hal yang memang ini sudah menjadi pemisah tadi, al-mufassalah. Jadi pemisah. Contoh gitu ya. Kalau ada non muslim yang sakit atau ada orang kafir yang sakit, bolehkah kita menjenguk? Boleh, nggak masalah. Kalau ada orang kafir yang meninggal dunia, boleh nggak kita takziah? Boleh, nggak masalah. Bahkan boleh nggak kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau ada ritual agamanya, udah lakum dinukum waliyadin. Itu dalam konteks ini juga kita harus ada pemisah di sini. Jadi konteksnya adalah dalam bab ini. Kalau ada non muslim, ada orang kafir, kita punya tetangga non muslim, kemudian masing-masing saling memberikan hadiah, nggak masalah. Selama tidak ada kaitan dengan ritual agama mereka. Artinya ini adalah kaitan dengan bab ini. Tapi kita akan bahas surat ini, ya surat Al-Kafirun ini. Maka kalau kita berbicara tentang surat Al-Kafirun, kita akan membahas tentang 4 poin di sini gitu ya. Jadi sini adalah al-farqu bainal mu'min wal kafir. Inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya, ini adalah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Jadi surat ini akan berbicara tentang ya perbedaan ya antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama akan dibahas itu. Nah, kemudian nanti ada 4 poin yang dibahas dari sini gitu ya, dari surat ini. Ada 4 hal yang akan dibahas dari surat ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang muqaddimah dari surat ini. Kemudian setelah itu kita juga akan membahas gitu ya kaitan dengan hakikatul mukmin, tentang hakikat orang beriman bagaimana. Kemudian hakikatul kafir, tentang hakikat orang-orang kafir. Kemudian juga adalah nanti akan berbicara tentang hurriyatul i'tiqad, tentang kebebasan beragama. Ya, jadi tentang kebebasan beragama. Nah, kaitan tentang kebebasan beragama ini mungkin nanti akan kita bahas ya, tentang lakum dinukum waliyadin ini. Jadi ini akan berbicara tentang bab kebebasan beragama ini. Nah, tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kalau kita, sekali lagi adalah ini pembahasan kita insyaallah akan membahas tentang seputar ini. Nah, tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kita akan mulai gitu ya. Muqaddimah dulu kaitan dengan surat ini. Maka surat ini adalah dinamakan surat Al-Kafirun.
Ya, ini adalah kemudian juga surat ini adalah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ini adalah kaitan dengan surat ini. Nah, kemudian surat ini urutannya surat ke-109 di dalam Al-Quran, dan surat ini terdiri dari 6 ayat. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau urutan surat, kenapa Al-Kafirun diletakkan setelah surat Al-Kautsar, itu tauqifiyah. Itu memang dari sejak zaman dulunya seperti itu. Jadi ketika menetapkan surat ini posisinya di sini dan seterusnya. Nah, surat ini terdiri dari 6 ayat. Nah, kalau kita lihat tentang surat ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, surat ini memang para ulama memberikan beberapa nama. Pertama adalah surat Al-Kafirun. Kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Ya karena memang dimulai dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Dan kata-kata kafir itu adalah kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi menjadi orang yang menyebut kafir itu nggak toleran. Gitu. Enggak. Memang bahasa Al-Quran seperti itu. Bahkan ini kan tadi al-mufassalah, ini jelas pemisah. Gitu. Jadi apakah ketika kita menyebutkan kata-kata kafir kita merendahkan agama, merendahkan manusia? Enggak. Nah ini memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan. Jadi bedakan gitu antara urusan agama dengan urusan sosial. Ya dalam konteks bersosial nanti kita akan bahas, makanya beberapa hal fikih kaitan dengan bagaimana interaksi kita dengan orang-orang yang beda agama dengan kita. Maka ini adalah dinamakan surat Al-Kafirun. Nah, kemudian yang kedua adalah dinamakan juga adalah suratul ibadah. Jadi surat ini dinamakan dengan surat ibadah. Kenapa? Karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah dan tak akan beribadah kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Ini adalah dinamakan dengan surat Al-Ibadah. Makanya nanti ada ayat kan yang diulang ya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini kan ada pengulangan 4 kali. Kalau maknanya kan rada-rada mirip. Kata Buya Hamka meninggal Syawab Az-Zuhaili itu menyebutkan ayat 3 dan ayat 2 dan ayat 3, kemudian ayat 4 dan ayat 5 itu adalah membedakan antara Tuhan atau Rob yang disembah dengan tata cara ibadah. Nanti kita bahas tentang ayat itu. Kemudian dinamakan juga dengan surat Ad-Din. Ya, Ad-Din itu maknanya bisa jadi agama, bisa jadi pembalasan. Maksudnya adalah lakum dinukum waliyadin, buat kalian agama kalian dan buatku agamaku. Nah, tapi ketika kalian memilih konsekuensi itu, ketika memilih itu, maka ada konsekuensinya. Maka ad-din itu adalah pembalasan. Makanya dalam Al-Quran, Maliki Yaumiddin. Ketika kita memilih ajaran Islam, maka tentu ada konsekuensinya. Ketika kita memilih selain Islam, berarti ada konsekuensinya. Nah, kemudian dinamakan juga dengan surat Al-Munabadzah dan Al-Muqashqashah. Dinamakan dengan surat Al-Muqashqashah atau Al-Muqashqishah karena surat ini penyembuh. Maksudnya adalah kandungannya menyembuhkan dari penyakit yang sangat besar, yaitu penyakit kesyirikan. Jadi inna syirka la dzulmun adzim. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat tentang asbabun nuzul daripada surat ini, ya kita membahas tentang asbabun nuzul dari surat surat Al-Kafirun ini, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran tentang asbabun nuzul daripada surat ini, memang ada beberapa riwayat, tapi riwayatnya sama. Ya, tentang asbabun nuzul ini. Diriwayatkan setelah berputus asa menghadapi Nabi, jadi orang-orang kafir itu berputus asa. Para pemimpin Quraisy mendatangi mereka. Mereka melihat adanya kebaikan dalam dakwah beliau, namun mereka enggan mengikutinya karena kecintaan mereka bertaklid buta. Mereka mengatakan, marilah kami menyembah Tuhanmu untuk satu masa, dan kamu menyembah Tuhanku, Tuhan kami. Dengan demikian ada perdamaian di antara kita dan permusuhan lenyap. Jika pada ibadah kami ada kebenaran, Anda bisa mengambil sebagian, dan jika pada ibadahmu ada kebenaran, kami akan mengambil. Ini kan seolah-olah bagus gitu ya, kata-kata yang bagus, tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang akan membahayakan. Udahlah, tahun ini saya ibadah sama kamu, nah tahun depan kamu ibadah bareng saya. Kalau ada kebaikan dalam ibadahmu, ya saya dapat kebaikan. Tapi kan dalam agama kami juga tidak salah semua. Maka kamu pun akan mendapatkan kebaikan. Kemudian permusuhan akan hilang, dan akhirnya hidup antar sesama kita menjadi damai. Ini kan karena mereka putus asa gitu. Tapi Bapak hormat Allah Subhanahu Wa Taala,
kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya, sesungguhnya kaum muslimin itu ketika berdampingan dengan orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir, maka mereka itu kaum muslimin itu adalah orang-orang yang selalu menjaga perdamaian. Ya. Makanya sedikit mungkin ya kalau kita berbicara tentang orang beriman gitu ya. Ini apa kaitan dengan kalau kita berbicara tentang orang-orang kafir di dalam negeri kaum muslimin ada berapa macam? Sini ada 4 macam, Bu ya. Mohon maaf nih, warnanya nggak kelihatan kan. Harusnya warna hitam semua ya. Ya, yang pertama adalah ahlul harbi, Pak. Jadi non muslim dalam masyarakat Islam atau orang kafir dalam masyarakat Islam itu ada 4 tipe. Pertama adalah ahlul harbi, yaitu orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Nah, mereka inilah yang diperangi. Makanya saya kemarin kebetulan sedang ada kajian setiap pekan ya dengan teman-teman sih di komunitas terbatas sedang membahas tentang tafsir surat At-Taubah, tadabbur surat At-Taubah. Nah, di dalam satu buku disebutkan kenapa umat Islam memerangi orang kafir? Bukan karena kekafirannya, Pak. Karena mereka memerangi Islam. Kan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kan di kota Madinah apakah muslim semua? Enggak, ada orang kafir. Ya, di situ ada orang Yahudi. Kemudian juga ada orang-orang yang lain. Kemudian orang Nasrani memang tidak ada di kota Madinah, tapi ada di tempat lain. Kenapa kaum muslimin ketika itu memerangi orang-orang Yahudi? Karena mereka tidak menepati janji. Dan mereka lah yang memutus perjanjian. Padahal kan sudah ada perjanjian damai. Sehingga para ulama menyampaikan bahwa kenapa kaum muslimin memerangi orang-orang kafir? Bukan karena agama. Tapi karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin. Yang kedua ada yang disebut dengan ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah itu adalah orang yang tunduk dalam perjanjian masuk sebagai warga negara pemerintah kaum muslimin. Artinya dia kafir, dia tidak masuk Islam, tapi agama mereka tetap dalam agama mereka, tapi mereka tunduk kepada aturan yang ada. Dan itu tidak boleh diperangi. Yang disebut dengan kafir dhimmi dalam fikih seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan al-musta'minun. Al-Mustaminun itu adalah mendapat jaminan keamanan dalam batas waktu tertentu untuk masuk wilayah kaum muslimin. Ya mungkin kalau sekarang mungkin bisa jadi kan ada orang-orang yang diplomatik gitu ya, diplomat gitu ya. Itu kan dia minta suaka lah istilahnya. Dia mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian ada yang disebut dengan al-mu'ahadah, terikat perjanjian damai tidak saling berperang. Ini adalah kalau kita lihat, jadi seolah-olah kalau ada umat Islam jadi keamanan tidak ada, enggak. Coba lihat di situ. Dan itu sudah ada aturannya, Pak. Kalau kita membaca dalam literatur fikih, itu ada aturannya. Bagaimana kita berinteraksi dengan kafir dhimmi, kafir muahid, atau kafir harbi, atau kita berinteraksi dengan musta'min. Itu semuanya ada aturan-aturan. Nah, makanya inilah akhirnya apa? Karena mereka sudah berputus asa, negosiasi. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Sebagian menyebutkan yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah Walid bin Mughirah. Di sini ada As bin Wa'il As-Sahmi dan Aswad bin Abdul Muttalib. Ini adalah Walid bin Al-Mughirah ini kan beliau ini orang yang sesungguhnya mau masuk Islam gitu. Tapi tadi karena gengsi akhirnya nggak masuk Islam. Ya tentu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kisah menarik gitu ya tentang Walid bin Al-Mughirah ini, pernah dia bertiga dengan temannya mengendap-endap ke rumah Rasulullah SAW. Umpet-umpetan lah. Tapi mereka nggak janjian bertiga itu. Yang satu mungkin di sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur gitu ya. Mereka tuh mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di malam hari. Pas pagi ketemu. Kalian ngapain di sini? Akhirnya mereka bertemu. Dan ada ungkapan dari dari Walid bin Mughirah. Beliau mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dibaca tadi malam itu bukan sihir, bukan apa-apa. Akhirnya waktu itu ada gembongnya orang Quraisy gitu ya, orang kafir Quraisy mengatakan, hati-hati kamu katanya. Kalau kamu ngomong seperti itu, masyarakat Mekah bisa masuk Islam semua. Akhirnya ya karena gengsi dan lain sebagainya ya. Al-Walid bin Mughirah ini akhirnya tidak mengatakan kata-kata itu, tapi justru mengatakan kata-kata yang lain. Makanya di dalam surat Al-Muddathir kan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida tsumma yatmawan azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar." Dan itu diulang-ulang.
Nah, ini sama. Mereka mendatangi Rasul, ini dalam riwayat lain mengatakan, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu, dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Engkau menyembah Tuhan kami setahun dan kami menyembah Tuhanmu setahun. Jika agama yang engkau bawa itu benar, maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. Dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar, maka engkau telah bersekutu pula bersama kami dan engkau akan mendapatkan bagian pula darinya." Kemudian beliau menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan Allah." Kemudian turunlah ayat surat Al-Kafirun. Jadi cuman beda redaksi saja kaitan dengan bab ini. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tentang surat Al-Kafirun ini, apa hubungannya dengan surat Al-Ikhlas? Apa hubungannya dengan surat An-Nasr yang Ramadan kemarin kita bahas? Apa hubungannya surat ini dengan surat sebelumnya? Surat sebelumnya adalah surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Kautsar, bukan surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Kautsar Allah memerintahkan agar mempersembahkan diri hanya kepada Allah. Fasholli li rabbika. Nah, kita disuruh beribadah hanya kepada Allah. Maka dalam surat Al-Kafirun diperkuat lagi, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Jadi kami selamanya tidak akan pernah ibadah. Nanti kita bahas. Kenapa la a'budu ma ta'budun? Kemudian di ayat berikutnya beda lagi. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kenapa gitu ada perbedaan gitu? Diulang-ulang dan ada katanya hampir mirip maknanya, tapi menggunakan kata yang lain. Nanti kita bahas. Nah, kemudian berikutnya adalah surat Al-Kafirun juga dengan surat An-Nasr. Dalam surat Al-Kafirun Allah menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara ibadah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan ibadah agama yang dibawa oleh orang-orang kafir. Jadi ada perbedaan. Sedangkan dalam surat An-Nasr Allah menegaskan bahwa hanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW saja yang akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya kemarin dalam kajian surat At-Taubah itu ada hal yang menarik, Pak. Di dalam surat At-Taubah itu disebutkan bahwa yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu pingin meredupkan, pingin mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi apa? Wa ya'ballah. Tapi Allah menolak kaitan dengan keinginan mereka. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa pasti Islam itu akan mendapatkan kemenangan. Cuman pertanyaannya, oleh tangan siapa akan mendapatkan kemenangan itu? Nah, berarti kan hendaklah kita selalu memantaskan diri bahwa kita ini akan mendapatkan kita ini adalah termasuk orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemenangan itu, kan tinggal di situ saja. Kan dengan ayat ini kita menjadi tenang bahwa Islam itu pasti akan menang. Tetapi apakah kita cukup berpangku tangan? Enggak. Tapi kita harus melayakkan diri untuk menjadi orang-orang yang untuk mendapatkan kemenangan ini. Jadi ini adalah hubungan antara kedua surat ini. Nah, kandungan surat ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini masih muqaddimah. Dalam surat ini Allah memerintahkan nabinya agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa tanda petik Tuhan yang kamu sembah bukanlah Tuhan yang saya sembah. Karena kamu menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, atau ia menjelma dalam sesuatu bentuk, dalam sesuatu rupa dan bentuk lain yang kau berikan. Jadi yang kau ciptakan itu beda kan. Nah, sehingga surat ini memberikan ajaran kepada kita semuanya agar kita berlepas diri dari amalan yang dilakukan orang-orang musyrik. Surat ini berisi perintah untuk ikhlas dalam menjalankan amalan. Itu murni ditujukan hanya kepada Allah. Lakum dinukum waliyadi. Jadi betul-betul kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya surat ini tadi disebutkan dengan surat Al-Muqashqishah atau Al-Muqashqashah. Kenapa? Karena surat ini akan membebaskan kita dari satu penyakit yang sangat besar, yaitu penyakit syirik. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Kan pernah ada pertanyaan gitu ya, tapi pertanyaannya tidak apple to apple. Kalau ada pemimpin yang kafir tapi tidak zolim dengan pemimpin muslim yang zolim, ya, mana yang lebih baik? Lah, syirik itu udah kezoliman. Karena Allah menyebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling nyata. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kan para sahabat itu pernah satu hari
apa ya, tanda petik dalam bahasa kita tuh ya mengeluhlah kepada Rasul. Ketika turun ayat surat Al-An'am, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat ini, orang-orang beriman dan keimanan tidak tercampur dengan kezaliman. Para sahabat menyampaikan, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat zalim?" Kepada Rasul bertanya seperti itu. Artinya berat ya Allah dengan apa ya Rasul dengan turun ayat ini. Kemudian Rasul menyampaikan apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Luqman. Ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling nyata. Nah, ini adalah kaitannya. Jadi penyakit yang paling besar itu adalah penyakit syirik itu. Nah, Bapak firman Allah Subhanahu wa taala tentang surat ini, masih mukadimah dalam surat ini, di antara keistimewaan surat ini Rasul biasa membacanya. Kapan saja membacanya? Rasul kebiasaan Rasulullah membaca surat Al-Kafirun. Pertama adalah beliau ya membaca surat ini kana yaqra'u fir rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Bahwa Rasulullah SAW membaca surat ini adalah setelah tawaf. Jadi kalau kita tawaf, baik itu tawaf ifadah atau tawaf umroh atau tawaf kudum atau tawaf sunnah, maka dianjurkan membaca surat ini. Rakaat pertama membaca qul ya, rakaat kedua membaca kulhu. Jadi kalau Bapak Ibu umroh atau haji hari ini ya, kloter pertama berangkat. Hari ini kloter ya betul. Kemarin ya tanggal 4 kloter pertama berangkat. Sudah sampai di kota Madinah. Jemaah haji kita alhamdulillah sudah ada yang sampai di kota Madinah. Nah, di dalam ketika kita tawaf, setelah tawaf itu kan dianjurkan sholat 2 rakaat. Nah, di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW juga adalah membaca surat ini adalah di dalam rakaatai al-fajr, di dalam qobliyah subuh. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka dianjurkan membaca qul ya dan kulhu. Bahkan disebutkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat qobliyah subuh itu dipercepat sholatnya, tidak terlalu lama. Bahkan sampai Sayyidah Aisyah menyampaikan kayaknya hampir tidak baca Fatihah gitu. Tapi bukan berarti tidak membaca Fatihah. Tapi sholat Rasul itu tidak lama dalam qobliyah subuh. Nah, makanya di sini adalah Rasulullah SAW qara'a fir rak'atai al-fajr. Rasulullah SAW membaca surat ini dalam qobliyah subuh. Ini adalah dianjurkan dalam qobliyah subuh kita membaca qul ya dan kulhu. Kemudian Rasul juga menyampaikan kaitan dengan ini bahwa kata Abdullah bin Umar, saya pernah melihat Nabi SAW, ya, saya pernah melihat Rasulullah SAW sholat sebanyak 24 atau 25 kali. Yang beliau baca pada 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat setelah maghrib adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi surat ini juga termasuk dianjurkan dibaca kapan? Ketika sholat ba'diyah maghrib. Jadi di sini disebutkan bahwa wa ba'dal maghrib, setelah maghrib. Artinya ba'diyah maghrib kita pun membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian surat ini juga dianjurkan dibaca karena Rasul terbiasa membaca ini adalah di sholat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama membaca sabbihis, rakaat kedua membaca qul ya, rakaat ketiga membaca kulhu dan al-muawwidataini. Jadi ini adalah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiga qul huwallahu ahad dan membaca al-muawwidataini. Jadi di rakaat ketiganya membaca 3 surat. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, terakhir surat ini juga adalah dianjurkan dibaca ketika kita sebelum tidur. Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun summanam. Kemudian tidurlah ala khatimatiha. Setelah selesai menamatkan qul ya ayyuhal kafirun ini, fa innaha bara'atun minasyirki, sesungguhnya ia pelepasan dari syirik. Jadi sebelum tidur itu ada beberapa surat yang dianjurkan dibaca. Pernah kita bahas, pertama ayat kursi, yang kedua adalah triple qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, tambahan satu lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi di samping baca doa tidur, kita membaca surat Al-Kafirun. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi
kalau kita lihat dari surat ini dari ini, maka ada beberapa waktu yang dianjurkan di membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ketika setelah tawaf, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, ya. Kemudian juga adalah ketika kita mau tidur dan ketika kita sholat witir, maka kita dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun di 5 kesempatan. Apakah harus? Enggak. Tapi jangan tiap hari juga, karena kalau tiap hari khawatir itu jadi satu kewajiban. Tapi kadang-kadang dan lebih sering kadang-kadangnya gitu ya. Jadi kita membaca Qul ya dan kulhu. Ya. Saya pernah di salah satu masjid sholat gitu ya. Itu di sholat maghrib, hampir tiap hari di masjid tersebut bacanya rakaat pertama Qul ya, rakaat kedua kulhu. Nah pas kebetulan di Masjidil Haram juga pas kebetulan saja gitu imamnya baca Qul ya dan kulhu. Wah, cenah berarti sarua tajeng di Masjid Abdi. Tapi bukan itu ya. Tapi ya mangga saja, namanya sholat kan silahkan mau baca surat apapun silahkan. Nah, tapi ini poin pertama tadi. Kita bahas satu ayat. Nah, ini adalah poin pertama adalah al-farqu bainal mu'min wal kafir. Ini perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Maka di sini Qul ya ayyuhal kafirun. Kata kul berarti katakan, merupakan firman Allah dan perintah agar Rasul menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir. Secara khusus ketika itu adalah kafir Quraisy sebagai jawaban atas tawaran mereka. Ya. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, pasti ayat kul ini akan disembunyikan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang amanah, tidak pernah menyembunyikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu bentuk adalah itu wahyu Allah sering disebut dengan kul. Kan banyak ayat-ayat yang ayat-ayat ada beberapa surat yang dimulai dengan kul. Surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ada lagi Pak, surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu kan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu dalam surat Al-Jin dimulai dengan kata-kata kul. Nah, para ulama menyampaikan kul ini kan katakan, artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di ayat-ayat lain kan banyak. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ada kan fi ma anta min dzikraha. Ini kan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadi. Fi ma anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Bahkan ada yas'alunaka, kemudian jawabnya kul. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid. Kul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Kan disebut kata kul. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah selalu menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata al-kafirun berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup, Pak. Makanya ada kaper gitu ya. Kafar itu kan ya itu mah kebetulan aja, Pak ya. Jadi kafaro itu kan kafir itu dari kata kafaro, artinya dia menutup. Kenapa disebut kafir? Karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam, maka dia adalah orang kafir. Baik itu orang musyrik termasuk ahlul kitab. Ya maksud ahlul kitab yang menyimpang ya. Ya karena kalau begitu Rasulullah SAW datang kan semuanya akan beriman kepada Rasulullah SAW. Coba lihat di dalam surat Al-Bayyinah, nanti kita bahas. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Artinya, maka apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka akan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebut kafir itu kenapa? Karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Maka itu disebut dengan kafir. Maka inilah yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Maka apa? Katakan dalam tafsir fi Dhilalil Quran, seruan Allah atas sekelompok orang kafir dengan julukan yang sebenarnya dan mensifati dengan sifat yang sebenarnya. Bahwa mereka bukanlah orang yang beragama, mereka bukanlah orang beriman, namun mereka adalah orang-orang kafir. Karena itu mereka tidak dapat bertemu dengan engkau wahai Muhammad dalam jalan yang lurus ini. Demikian Allah memahyukan di dalam awal surat ini dan membukanya dengan seruan akan hakikat yang sebenarnya dalam bentuk pemisahan yang tidak ada harapan lagi untuk bertemu. Artinya disinilah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kata Sayyid Qutb menyebutkan al-mufassalah, berbeda. Jadi kalau tidak beriman ya berarti kafir. Tapi bukan berarti kalau dia kafir kita lantas tidak boleh berbuat baik, itu bab lain.
Ini adalah kaitan dengan surat ini. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir lain, contohnya Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, ketika beliau menyebutkan tentang ayat ini, kenapa disebutkan dengan kafir? Ini menunjukkan tentang kehinaan mereka, karena mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka berbicara tentang surat ini berarti apa? Al-Mufassalah, pembeda. Nah, makanya tauhid itu manhaj, sementara syirik itu manhaj lain. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi tauhid itu jalan, syirik itu jalan lain. Keduanya tidak bisa berjumpa. Ya. Karena tauhid adalah manhaj yang mengarahkan manusia bersama dengan seluruh makhluk lain hanya beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Tetapi kalau selain itu maka apa? Mengajak beribadah kepada selain Allah. Lalu ditentukan arah yang dapat mempertemukan manusia darinya, yaitu akidah dan syariat, nilai-nilai dan timbangannya, perilaku dan akhlak, dan seluruh persepsi akan kehidupan insan dalam alam semesta ini. Sehingga arah ini yang didapatkan oleh orang beriman, yaitu Allah. Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka diperkuat dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan oleh karena itulah hidup secara keseluruhan dibangun atas dasar ini. Tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan dalam bentuk dan gambaran apapun, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Dan begitulah perjalanan hidup yang sebenarnya. Sehingga kata Dr. Saiful Bahri di dalam bukunya Tafsir Juz 30 atau Tadabbur Juz Amma, beliau mengatakan tema surat ini adalah prinsip tauhid dan toleransi yang diajarkan Allah kepada kaum muslimin. Ada prinsip, ada tawabit yang tidak boleh berubah. Tapi di situ juga ada nilai toleransi. Ya. Sehingga kaum musyrikin waktu itu mengajak damai, mereka menawarkan konsep toleransi yang dianggap menyelesaikan konflik yang mereka buat. Yaitu mereka bersedia menyembah Tuhan Nabi Muhammad dalam 1 tahun, namun mereka meminta kaum muslimin dan beliau menyembah Tuhan mereka. Maka Allah menundukkan batasan-batasan toleransi. Jadi betul ada toleransi, tapi ingat itu bukan toleransi yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Maka kul ya ayyuhal kafirun. Ini sekali lagi bukan berarti Islam tidak toleransi, bukan. Nanti kita bahas tentang ayat tentang makna toleransi nanti kaitan dengan ini. Nah, jadi ini adalah al-mufassalah, perbedaan. Ini orang mukmin, kemudian ini adalah kafir. Makanya di sini disebutkan gambaran tentang itu. Coba lihat ayatnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di sini a'budu merupakan kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Kan dalam bahasa Arab itu namanya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari kan yufidul hal wal mustaqbal. Fi'lul mudhari itu sekarang dan masa yang akan datang. Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyembah Tuhan mereka baik sekarang ataupun masa yang akan datang. La a'budu ma ta'budun. Apa yang mereka sembah? Ma di sini adalah apa-apa yang mereka sembah, yaitu berhala dan sekutu-sekutu yang mereka adakan. Rasul tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya. Di sini ma ta'budun, apa yang mereka sembah, baik yang mereka sembah dalam bentuk berhala sekarang atau di masa yang akan datang mungkin berubah, maka Rasul tidak akan pernah beribadah. Ini kan penegasan. Jadi karena ini berbeda, ya udah. Dalam konteks ini tidak akan pernah bersatu. Dalam konteks peribadahan. Nah, makanya kemudian di sini wala antum abiduna ma a'bud. Di sini disebutkan wala antum abiduna. Abidun kan ini menggunakan kata benda. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir juga tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah SAW selama-lamanya. Meskipun nantinya penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasul untuk mengajak menyembah Tuhan mereka semuanya tidak masuk Islam. Kemudian tadi Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, mereka tidak masuk Islam. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ma'abudu adalah Allah semata. Artinya mereka itu dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya kalian itu tidak akan pernah menyembah. Makanya para ulama menyampaikan di sini adalah abidun. Ini menunjukkan bahwa selama-lamanya mereka tidak akan pernah beribadah kepada apa yang aku sembah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW kaitan dengan ini. Kemudian diulang lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Di sini menggunakan kata-kata abidun. Abidun itu kan berarti kata benda kan. Ya, artinya dan aku bukan penyembah. Abidun itu kan kata benda. Ma abadtum.
Apa yang kamu sembah? Kalau tadi lihat di ayat ketiga kan? Di ayat kedua, ayat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah di masa yang akan datang. Wala ana 'abidum ma abadtum. Kata para ulama menyampaikan, dan aku tidak akan pernah beribadah apa yang kamu ibadahi, apa yang kamu sembah, walaupun masa dulu dan masa yang akan datang. Di sini menggunakan kata bendanya, kata kerjanya di sini adalah kata kerja lampau. Nah, ayat, sehingga para mufassirin menyampaikan, ada sebagian mufassirin yang menyamakan makna ayat 4 dengan ayat 2. Kan tadi ayat 2, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat keempat, wala ana 'abidun ma abadtum. Nah, ada yang menyamakan, jadi ayat 2 dengan ayat 4, ayat 3 dengan ayat 5. Padahal jika diperhatikan kata yang digunakan akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Ma'abadtum merupakan bentuk kata kerja masa lampau, fi'il madhi, berbeda dengan ta'budun, yaitu adalah kata kerja di masa yang akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang beriman bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini selama-lamanya tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah, baik yang disembah oleh orang-orang terdahulu selain Allah itu, ataupun di masa yang akan datang. Itu pelajarannya, dan ini dikuatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya selama-lamanya tidak akan beribadah kepada Tuhan yang pernah kalian sembah atau di masa yang akan datang. Seandainya ada pergantian nama Tuhan, maka saya pun tidak akan pernah beribadah. Ini adalah konsep kaitan dengan akidah tersebut, babnya adalah dalam bab ini. Sehingga ma ta'budun dengan ma'abadtum tadi saya sampaikan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini, esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi, Rasulullah SAW menggunakan kata yang sama kan. Coba lihat. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini ya. Maka ayat kelima dengan ayat keenam, ayat kelima, nah ini coba lihat di sini. Kan ini yang ayat 2 dengan ayat 4 sama ya. Ayat 2 dengan ayat 4 beda. La a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma abadtum. Hakikat orang beriman itu sama dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hakikat orang beriman, la a'budu ma ta'budun. Maknanya adalah bahwa ibadahku bukan ibadah kalian dan sembahanku bukan sembahan kalian. Kemudian ayat keempatnya ini penegasan bahwa bentuk kata kerjanya dibedakan. Ma ta'budun, di sini ada kata-kata ma ta'budun, dengan di sini ma abadtum, maka bendanya pun berbeda. Nah, coba lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di ayat ayat setelahnya gitu ya. Kalau kita lihat bagi orang-orang kafir, kalau bagi orang-orang kafir kan di sini ada perbedaan. Nah, ya di sini adalah kalau bagi orang-orang kafir nanti ada perbedaan ya, tapi kita lihat dulu ayat-ayat yang ini dulu ya. Nah, makanya kedua ayat di atas menunjukkan hakikat orang beriman yang sebenarnya, bahwa mereka tidak menyembah apa yang disembah oleh orang kafir dan menjadi penghamba selain Allah seperti patung, berhala, walaupun sebagai perantara. Bahwa penghambaan diri kepada manusia adalah hanya penghambaan diri seorang manusia hanya kepada Allah, tidak kepada lain, baik patung, berhala, dan lain sebagainya. Artinya orang beriman itu konsisten. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir. Makanya di sini di ayat berikutnya disebutkan bahwa wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini kan diulang, Pak. Ayat 3 dan ayat 5. Maksudnya bahwa ibadah kalian bukanlah ibadahku dan sembahan kalian bukanlah sembahanku. Dan bisa jadi para mufassirin mengatakan ibadah mereka itu berubah. Kalau umat Islam kan Allahnya tetap. Tapi kalau orang-orang kafir berubah-ubah. Maka sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi dengan yang disembah oleh mereka, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan tentang ibadah. Mereka menganggap bahwa ibadah yang mereka lakukan di hadapan berhala atau di tempat beribadah lainnya atau di tempat sepi, bahwa ibadah dilakukan secara ikhlas untuk Allah, sedangkan Nabi tidak melebihi mereka sedikit pun dalam hal ini. Makanya disinilah Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, di sini ayat kedua ya, la a'budu ma ta'budun ya. Kemudian ayat kedua dengan ayat ketiga di sini ada perbedaan ya. Di sini ma ta'budun, di sini ma abadtum. Sedangkan di ayat ketiga dengan ayat kelima wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Di sini ma a'bud konsisten, Pak. Jadi di sini adalah konsisten ma a'bud di sini.
Kemudian di sini ma'abud juga. Artinya menunjukkan bahwa yang disembah oleh Rasul, yang disembah orang beriman itu sama. Tapi kalau orang-orang kafir, di sini ma ta'budun, kemudian ma'abad, tuh bisa saja ada perubahan. Inilah kalau kita berbicara tentang ini, maka para ulama menyampaikan kenapa ayat ini kok diulang-ulang. Maka kalau kita lihat dalam beberapa tafsir, pengulangan keempat ayat ini, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat kelima ini, maka pengulangan ini maknanya adalah pertama, bahwa ini menyatakan bahwa untuk penguatan makna, untuk penguatan makna atau takkid, ini untuk menguatkan. Pendapat ini dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana di dalam Al-Quran, suka ada kata-kata yang diulang-ulang. Nah, pengulangan kata ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya kita semuanya di sini apa? Ada penguatan kaitannya takkid. Coba lihat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, kan di sini ada diulang. La tarawun nal jahim summa la tarawunnaha. Nah, di sini kan ada pengulangan. Artinya di sini pengulangan ini litakid, untuk menguatkan bahwa betul-betul akan seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan diulang-ulang bahwa yakin bahwa orang beriman itu hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua menyebutkan, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan pakar tafsir lainnya, disebutkan la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, untuk masa lampau. Di masa lampau saya tidak akan beribadah terhadap apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan pernah beribadah kepada apa yang aku sembah. Kemudian wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud adalah maksudnya ini untuk masa yang akan datang. Artinya di masa lampau kita konsisten seperti ini, di masa yang akan datang pun sama. Saya ini tidak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah, dan kalian juga pasti tidak akan pernah beribadah kepada yang kami sembah. Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, adapun tafsir ketiga adalah la a'budu ma ta'budun, yaitu ditiadakan di sini kan la a'bud. Di sini ada penafian, peniadaan. Adalah perbuatan penyembahan selain Allah, karena kalimat jumlahnya adalah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini menunjukkan bahwa perbuatan penyembahan selain Allah. Sedangkan wala ana abidum ma abattum, kalau di sini adalah kata Di sini jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalau di sini adalah kalimat yang diawali dengan kata benda, wala ana abidum ma abattum. Sedangkan yang dimaksud dengan penafian, peniadaan adalah menerima sesembahan selain Allah secara total. Di sini bisa dimaksudkan secara total karena kalimat tersebut menggunakan jumlah ismiyah. Maka kalau ada jumlah fi'liyah, kan itu masih fluktuatif. Tapi kalau ada jumlah ismiyah, itu biasanya sudah konstan. Makanya kan di dalam surat Al-Mu'minun kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini kan menggunakan jumlah ismiyah semua. Nah, ini sekali lagi adalah menunjukkan maknanya adalah seperti itu. Ini yang disampaikan oleh para ulama tentang ayatnya. Kemudian terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, kemungkinan diungkapkan secara global akan hakikat pemisahan yang tidak akan bertemu tadi. Maka inilah yang disebut dengan al-mufassalah yang disampaikan oleh Sayyid Qutb yang tadi saya sampaikan. Inilah disebut dengan al-mufassalah. Itulah yang menjadi intisari dari kajian surat ini, bahwa sebagai muslim menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Sebagai muslim tidak boleh mengganggu atau merusak hubungan sosial dengan orang lain yang berbeda akidah. Sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan konsep ahlud dhimmah agar rahmat ini mengajarkan berinteraksi dengan siapa saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks ini silakan kalian beribadah, tapi saya tidak akan mencampur adukan dalam bab ini. Sehingga pemisahan yang tidak penyerupaan di dalamnya, pemutusan yang tidak ada tersambung di dalamnya, bahkan penilaian yang tidak lagi bercampur di dalamnya. Seakan-akan Nabi berkata, saya di sini, kalian di sana. Tidak ada lintasan, tidak ada jembatan, dan tidak ada jalan. Pemisahan yang integral dan sempurna, perbedaan yang jelas dan mendetail. Bahwa pemisahan ini merupakan keniscayaan guna memperjelas perbedaan yang fundamental dan sempurna, yang mustahil bertemu di pertengahan jalan. Pemisahan jalan dalam keyakinan, dalam persepsi, hakikat manhaj, tabiat, dan lain sebagainya. Maka inilah kalau kita lihat kaitan dengan ayat ini. Ayat ini mirip dengan ayat lain, ada ayat-ayat yang semirip dengan ini. Wa in kadzabuka Muhammad, jika mereka mendustakanmu,
Faqul li amali walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'mal. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam ayat lain disebutkan lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-15. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan ungkapan ini, jangan sampai kita ungkapkan kepada sesama muslim. Kan di kita mah punten ya. Ayat perbedaan, yang satu kunut, satu enggak. Lakum a'malukum, lana a'maluna, walakum a'malukum. Itu salah. Atau lakum dinukum waliyadin. Bukan, Pak. Jadi para ulama mengatakan, dalam tafsir Wahbah Zuhaili, beliau menyampaikan, bahwa lakum dinukum waliyadin, kemudian lana a'maluna, walakum a'malukum, ataupun li amali, walakum a'malukum, itu bukan dengan sesama mukmin. Tapi itu dengan orang yang beda agama. Jadi kalau kita punya tetangga non-muslim, kita punya teman di kantor non-muslim, udah mereka meyakini agama mereka, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jangan sampai ini makan kemarin kan Ramadan juga ada perbedaan ya. Udahlah lakum dinukum waliyadin gitu. Itu masalah. Atau lana amaluna walakum amalukum. Itu salah ungkapan ini. Karena ungkapan ini adalah yang beda agama. Jadi kalau ada perbedaan itu namanya adalah namanya adalah dalam perbedaan agama itu adalah bagaimana kita toleransi dalam masalah khilafiyah. Dan ini kalau ini dalam bab akidah gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah paham ya kaitan dengan bab ini. Makanya Islam mengajarkan umatnya cara berinteraksi dengan sesama muslim. Dengan tetangga, tamu, dengan non-muslim, dengan orang memusuhi, dengan hewan, dengan tanaman dan lingkungan. Bahkan agama ini mengajarkan interaksi dengan malaikat dan jin. Makanya Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat ini sekali lagi adalah ayat ini mengajarkan kita tadi bahwa bagaimana konsep toleransi yang benar. Makanya disebutkan kata Imam Bukhari, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum al-kufr. Bagi kalian kekafiran yang kalian lakukan, waliyadin al-Islam. Maksudnya bagi kami agama kami. Dalam ayat ini tidak disebutkan dini. Kan harusnya lakum dinukum waliyadini. Tapi tidak disebutkan, kenapa? Karena nunnya itu adalah dihapus sebagaimana dalam ayat ya disebutkan yahdini yashfini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, ini adalah ulama mengatakan la a'budu ma ta'budun, maksudnya adalah aku tidak menyembah apa yang kalian sembah untuk saat ini. Aku juga tidak akan memenuhi ajakan kalian di sisa umurku. Artinya selama-lamanya kaitan dengan bab ini. Tapi pada mata Allah Subhanahu wa taala, maka dari surat yang kita bahas di hari ini, maka ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang surat ini adalah surat ini berbicara tentang batasan toleransi. Ya. Bahwa surat ini batas toleransi tidak boleh diterjang aturannya. Menghormati akidah dan ibadah orang lain, tidak mencampur adukan dan tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian di sini pahami dan praktekkan toleransi ini. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini ya, ada beberapa aturan kaitan dengan ajaran Islam bagaimana rambu-rambu ya kaitan dengan bab toleransi ini. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini lihat ya, bagaimana rambu-rambu dalam bab toleransi ini sekilas tentang materi ini. Satu, Bapak Ibu, kita disuruh berbuat baik secara umum. Bahkan kepada non-muslim, kepada orang kafir, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Dalam ayatnya disebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampung. Bayangkan Bapak Ibu, kita disuruh berbuat kebaikan. Artinya inilah toleransi yang sesungguhnya. Jadi dalam konteks hablum minan nas, ayo kita lakukan. Tapi dalam konteks hablum minallah, ya tentu berbeda. Coba lihat di sini. Contoh real, Pak. Rasul, ini kan konteks kebaikan. Rasul melakukan ragam transaksi keuangan yang sah. Membantu finansial. Banyak kan orang-orang kafir juga yang dibantu oleh Rasul. Memberi makan. Memberi pinjaman. Menolong mereka dalam perkara-perkara yang mubah. Bahkan mengunjungi orang sakit. Ini kan dalam konteks berbuat baik. Ini contoh real, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, tidak menutup diri, bahkan berusaha untuk berdakwah. Bukan berarti karena beda agama, udah tidak pernah bertegur sapa, enggak. Bahkan dalam surat At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka. Jika seorang dari orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan.
Tapi di sini hatta yasma'a kalam Allah, maka lindungilah dia supaya ia sempat mendengar perintah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Summa ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Bayangkan, Pak. Jadi maka disebut dengan al-musta'min. Jadi ada orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka berikan perlindungan. Ini kan menunjukkan bahwa tidak menutup diri, bahkan berusaha untuk berdakwah. Nah, maka anjuran berdakwah kan jelas dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Pak, coba lihat di sini. Inilah bagaimana Islam mengajarkan tentang konsep ini, bagaimana interaksinya. Adil dalam hukum, menjaga hak dan kewajiban bersama. Walaupun dia non-muslim, walaupun dia orang kafir, tapi kalau untuk keadilan, menjaga hak dan kewajiban bersama, itu selalu dijaga. Disebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali karena kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Coba lihat di sini contohnya. Bagaimana contoh perlindungan hak non-muslim. Rasul menyampaikan barang siapa membunuh kafir ahdi. Kafir ahdi itu adalah orang kafir yang tinggal di negara muslim yang punya perjanjian tadi. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu tercium perjalanan selama 40 tahun. Kisah baju besi sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi gini, ada orang kafir, Ali bin Abi Thalib betul sebagai khalifah. Kemudian ada baju besi. Kayaknya ini baju besi punya saya gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak punya bukti. Ke pengadilan. Nah, waktu itu ke pengadilan. Ketika di pengadilan itu kemudian kata orang kafir tersebut, dia mengatakan, ini baju besi punya saya. Kata Ali bin Abi Thalib punya saya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak bisa mendatangkan bukti. Kemudian akhirnya hakim memutuskan bahwa itu dikembalikan kepada orang kafir tersebut. Padahal itu jelas punya Ali sebenarnya. Tapi Ali tidak punya bukti. Dan ketika itu maka apa? Hakim memberikan apa? Memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata itulah keadilan Islam. Umar bin Khattab, Amr bin As, dan seorang Yahudi tua. Bagaimana Umar bin Khattab ketika bertemu dengan orang Yahudi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak non-muslim itu diaku di dalam Islam. Kemudian, nah ini yang berikutnya, Bapak Ibu. Walaupun kita tadi berinteraksi, tidak mengikuti gaya hidup non-muslim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, inilah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian bagaimana aturan-aturan dalam konteks kita sebagai umat Islam? Ada aturan-aturan penting di sini, aturan khusus muamalah dengan non-muslim, dengan orang kafir. Pertama adalah halal sembelihan ahlul kitab. Ya, jadi sembelihan ahlul kitab itu adalah dihalalkan. Kalau orang musyrik kan selama apa? Selama sembelihan itu memang tidak diperuntukkan untuk ritual agama mereka dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menikahi wanita ahli kitab. Nah, memang kalau kita lihat di sini ya tentang apa? Tentang ini tentang hukum-hukum fikih yang berbicara tentang ini, Pak ya. Ini saya ada bukunya ya. Di sini tentang tentang hukum bagaimana menikahi ahlul kitab. Memang di sini ada perbedaan para ulama tentang bagaimana hukum menikahi wanita ahlul kitab. Cuman bermula sebenarnya gini, kalau ahlul kitab yang betul-betul ahlul kitab ya. Nah, apakah Yahudi dan Nasrani sekarang ahlul kitab atau tidak, itu memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tapi taruhlah Yahudi dan Nasrani yang sekarang itu termasuk ahlul kitab. Nah, saya sebagai laki-laki, bapak-bapak sebagai laki-laki, boleh nggak kita menikahi wanita ahlul kitab tersebut? Memang sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Bagi ulama yang mengatakan boleh juga adalah wanita tersebut adalah wanita yang menjaga kesucian dan fitrahnya. Ini artinya yang membolehkan pun seperti itu. Walaupun MUI, ya Majelis Ulama Indonesia, sudah tegas mengatakan tidak boleh. Fatwa MUI. Nah, bagaimana kalau dibalik menikahi laki-laki ahlul kitab, non-muslim, orang kafir? Maka para ulama sepakat tidak boleh. Waduh, kan kita saling mencintai, saling menyayangi. Lah inilah batasannya. Ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan yang harus disepakati, konteksnya kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah, nah kemudian bagaimana membalas salam? Ya, kalau dia mengucapkan salam, jawab salamnya. Tapi jawabnya adalah wa'alaikum, bukan wa'alaikumussalam. Saya pernah ketemu di salah satu ini, Pak. Ya, kebetulan satu masjid bertetangga dengan orang kafir, dengan non muslim. Tapi dia suka menitip mobilnya karena kebetulan ada parkirannya, nitip di situ. Assalamualaikum. Saya kan awal nggak tahu. Waalaikumsalam. Ya udahlah kita ngobrol gitu ya, karena ini. Nah pas gitu, pas dia pulang, kemudian pengurus DKM itu bilang ke saya, Ustaz, katanya tahu nggak tadi dia non muslim, alah gitu. Tapi itu kan interaksi, Pak. Tetap kita ya. Kemudian perbedaan dalam aturan fikih. Nah tentu di sini
ada beberapa hal yang berkaitan dengan aturan-aturan. Contoh di sini, Pak. Status ahli kitab tergolong kafir atau tidak. Nah, kemudian di sini pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Tadi disebutkan, sudah saya sampaikan bahwa itu kan tidak dibolehkan, Pak ya, sebentar. Ya. Kemudian pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Tadi sudah disampaikan ya, ada perbedaan. Kemudian bagaimana memakan sembelihan hewan non muslim. Kemudian status tubuh dan wadah milik non muslim tergolong suci atau tidak. Jadi kalau kita punya tetangga non muslim, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh nggak sesalaman? Nggak apa-apa. Dan mereka itu bukan najis, Pak. Yang najis itu adalah keyakinannya. Kan disebutkan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu najis, sehingga kita sesalamatnya nggak mau. Enggak, tetap aja. Terus bagaimana wadahnya? Kalau kita diundang makan di rumah mereka, kalau mereka dipastikan tidak memakan sesuatu yang diharamkan dalam konteks diharamkan atau yang najis, contohnya gelasnya, ya gelas yang tidak pernah dia minum khamr. Kemudian dia juga tidak memakan babi dan tidak memakan anjing. Ya makan aja nggak masalah. Wadahnya bagaimana gelasnya? Gelasnya biasa. Sehingga tadi, kemudian bagaimana non muslim masuk ke masjid? Ya, para ulama yang melarang itu adalah ke Masjidil Haram. Bagaimana selain Masjidil Haram? Memang ada beberapa pandangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja, tapi tentu ketika ada kemaslahatan, bukan ada unsur yang lain. Jadi kalau ada kemaslahatan baru boleh, tidak ada kemaslahatan ya tidak perlu juga. Bagaimana status warisan untuk non-muslim? Maka orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewariskan kepada muslim. Jadi tidak boleh saling mewarisi. Jadi ini kan konsepnya. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang enggak. Bagaimana menjenguk orang non-muslim yang sakit? Boleh. Bagaimana mendoakan kesembuhan? Silahkan. Ya, itu kan mendoakan hidayah. Bagus. Kan artinya apa? Mendoakan boleh kalau dia masih hidup. Tapi mendoakannya supaya sembuh, supaya diberikan keberkahan dari sebagainya. Silahkan. Mengucapkan istirja, takziah kepada non-muslim yang wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan dibolehkan. Silahkan, tidak jadi masalah. Kemudian memulai salam kepada non-muslim. Nah, ini jangan. Kalau memulai salam tidak boleh. Tapi kalau di situ ada muslim, ada non-muslim, contohnya saya hadir di salah satu, pernah kemarin acara bukber di salah satu kantor, Pak. Dikasih tahu, Ustaz katanya, ini ada beberapa yang non-muslim. Ya udah nggak apa-apa. Ya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengucapkan salamnya kepada umat Islam. Nah, menjawab salam dari non-muslim tadi, jawabnya adalah wa'alaikum. Bagaimana bersedekah kepada non-muslim yang fakir miskin? Boleh. Tapi sedekah yang sifatnya sunnah. Kalau sedekah yang sifatnya wajib nggak boleh. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Tapi kalau sedekah silahkan saja. Ada tetangga non-muslim sakit, ya kita bantu. Kebetulan contohnya nggak punya uang untuk biaya, kita bantu, nggak masalah. Nah, ini kan, bagaimana sebentar lagi kan kurban, Pak? Sebentar lagi kurban. Boleh nggak daging kurban diberikan kepada non-muslim? Boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian lagi hanya mengatakan makruh. Walaupun yang mengatakan boleh, tapi tetap prioritas kepada siapa? Kepada muslim. Saya di mana ya kemarin? Di salah satu komplek ya. Pas ngobrol gitu ya. Saya bilang kalau di sini gimana? Ketika membahas tentang ini. Nggak usah, di kita mah biasa katanya. Kita juga kadang memberi kepada non-muslim. Sampai dia kaget loh. Kok saya kebagian? Ya nggak apa-apa Pak, biar berbagi bersama. Karena memang kebetulan di tempat tersebut ya dagingnya berlimpah gitu. Sehingga ya nggak terlalu banyak juga. Kemudian menerima sumbangan non-muslim untuk pembangunan masjid gimana? Sebelumnya apa? Mendoakan non-muslim. Nah, mendoakan non-muslim itu kalau sudah meninggal nggak boleh. Tapi kalau masih hidup, supaya mendapatkan hidayah, itu jelas dibolehkan. Nah, terus kalau ada orang meninggal dunia, kemudian keluarganya kita doakan, nggak masalah. Karena mendoakan ketika masih hidup. Kemudian mengaminkan doa dari non-muslim. Nah, ini memang, kita kan sempat ramai Pak, ada apa namanya doa bersama gitu ya. Apa sih namanya itu doa bersama lintas agama gitu ya. Nah, boleh nggak kita mengaminkan doa non-muslim? Memang ada dua pandangan ulama, sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Bagi yang mengatakan boleh, itu berdoanya adalah tidak menyebutkan nama Tuhan mereka. Itu satu. Yang kedua, tidak tidak merendahkan Islam. Maksudnya gini, jadi jangan sampai ketika berdoa itu Islam seolah jadi rendah. Enggak. Jadi ya intinya sih janganlah gitu ya, riweuh-riweuh teuing gitunya. Nah, mengaminkan doa non-muslim. Kemudian menyikapi hadiah dan pemberian dari non-muslim gimana? Boleh nggak? Nggak masalah. Terus gimana kalau pas perayaan hari raya mereka kita dapat hadiah? Asal bukan kaitan dengan ritual agama mereka, nggak masalah. Terus kalau kita ngasih hadiah, nggak masalah juga. Tapi jangan dikaitkan dengan hari raya mereka.
Ya, ini kan sering di kita rame tentang bab ini. Nah, jadi tidak masalah. Ini kan konteksnya kaitan dengan hablum minan nas. Membantu menerima sumbangan dari non muslim untuk pembangunan masjid boleh nggak? Boleh Pak. Tapi lebih Ya masa sih nerima juga. Tapi secara hukum fikih boleh, nggak masalah. Nah, terus di sini Pak ini ada yang agak sensitif nih. Membantu pembangunan rumah ibadah agama lain atau menjaganya ketika hari raya. Ini yang nggak boleh. Artinya kan di sini ada. Jadi gini, punten di sini bisa ada arsitektur Pak ya. Kebetulan dapat proyek gitu ya, membangun rumah ibadah agama lain, nggak boleh. Karena termasuk wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwah. Nah, termasuk kalau kita menjaga, tapi kalau menjaganya di luar untuk jangan sampai untuk menjaga dalam konteks penjagaan itu adalah untuk keamanan bersama, nggak masalah gitu ya. Kalau penjagaan untuk keamanan bersama itu nggak masalah. Karena kan di situ kan menjaga keamanan kan kewajiban bersama gitu ya. Tapi tadi sengaja gitu menjadi backing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Punten lah kalau bahasa kita menjadi jadi penjaga di kantor tersebut, kemudian bersih-bersih di tempat tersebut, jangan. Ini kan di sini ada tadi Pak, lakum dinukum waliyan itu di sini ada batasannya. Nah, ini kemudian bagaimana kalau kita mengucapkan selamat untuk hari agama orang lain? Nah, ini juga kan ada pembahasan tentang ini. Makanya beberapa Allah Subhanahu wa taala tadi kembali di sini. Maka jadi toleransi itu ada batasannya. Ya, ada batasan. Jadi kita jangan kebablasan. Kadang kita ini terlalu ekstrim, salah juga. Tapi kita juga terlalu longgar, salah juga. Maka ada aturannya. Ini yang dibolehkan dalam agama, ini yang tidak dibolehkan. Sehingga pahami dan praktekkan toleransi ini. Sehingga beberapa Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita semuanya harus memahami toleransi itu seperti apa, tidak mencampur adukan praktek ibadah dan menghormati dan tidak memaksa. Betul kita menghormati agama mereka, tapi jangan sampai mencampur adukan kaitan dengan ibadah. Karena ada non muslim, bukan non muslim, ada orang umat Islam dia di YouTube tuh rame viral Pak. Katanya kalau orang lain mengucapkan di luar, saya mengucapkannya di dalam katanya. Kan ya, dia ceramah gitu. Nah, ini kan tidak boleh mencampur adukan praktek ibadah. Jadi lakum dinukum waliyadin itu silakan kalian beribadah, saya tidak akan mengganggu, tapi saya pun akan beribadah. Itu namanya konsep toleransi yang dibenarkan dalam agama kita. Sehingga tadi pahami toleransi, tidak mencampurkan ibadah dan menghormati, kemudian tidak memaksa. Sehingga jika agama Islam sudah menjelaskan konsep toleransi yang sangat jelas seperti tadi disampaikan kata Dr. Saiful Bahri, lantas apa yang ditakuti dari Islam? Jika mereka militan dalam menjalankan ibadahnya dan pembersihan jiwa, maka mereka akan menjadi orang-orang jernih mata batin dan nuraninya. Jika mereka menjalankan syariat zakat, infak dan sodako, maka mereka akan menjadi orang terdepan dan peka lingkungan. Jika orang-orang beriman itu memahami konsep memakmurkan bumi, maka alam ini tidak akan dieksploitasi berlebihan. Jika mereka memahami penghargaan terhadap semua manusia, mereka adalah sebaik-baiknya orang yang bisa diajak bekerja sama dalam proyek dan program menebarkan kebaikan. Adapun stigma negatif atau tuduhan yang disematkan melalui propaganda mengenai terorisme atau sekarang radikalisme, ekstremisme dan lain sebagainya, sesungguhnya adalah barang dagangan musuh Islam yang tidak menginginkan kebaikan ini tersebar di seluruh dunia. Saatnya kita hentikan permusuhan di antar manusia dengan kembali menegaskan identitas akidah dan keyakinan masing-masing dan saling menghormati praktek-praktek ibadah sebagaimana yang dipaparkan dalam surat ini. Jadi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu kepada MC, maka untuk materi mohon maaf mungkin tidak terbaca gitu ya, tapi sudah saya bagikan ke panitia, maka.